Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United mendepak Barcelona dari Liga Eropa. Hal itu terjadi setelah Setan Merah menang 2-1 dan mengantongi agregat 4-3. Manchester United versus Barcelona berlangsung di Old Trafford dalam leg kedua playoff Liga Eropa pada Jumat 24 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim sebelumnya bermain imbang 2-2 pada pertemuan pertama yang berlangsung di Camp Nou. Manchester United tertinggal 0-1 lebih dahulu di babak pertama lewat eksekusi penalti Robert Lewandowski. Fred kemudian menyamakan skor menjadi 1-1 di awal babak kedua. Gol kemenangan MU menjadi 2-1 datang dari Anthony yang masuk sebagai pemain pengganti. Di sisa waktu Barcelona gagal menyamakan skor. Sosok Roy Keane yang saat itu masih sangat muda sudah menjadi rebutan klub-klub Inggris selepas penampilan apiknya sepanjang musim 1992-1993. Beruntung United bisa memilikinya dan menjadikannya sebagai salah satu kapten terbaik yang pernah dimiliki sepanjang sejarah. Ketika usianya belum genap 20 tahun, Roy Keane merasa kalau dirinya sulit beradaptasi dengan lingkungan barunya di Nottingham. Oleh karena itu, ia sering minta izin beberapa hari untuk pulang kampung ke Cork agar melepas rindu. Klubnya Nottingham Forest tidak punya cara lain untuk bisa membuat sosok Roy Keane betah. Beruntung Roy Keane membayar kepercayaan klubnya itu dengan tampil baik. 3 musim ia selalu menjadi pilihan utama di lini tengah. Tidak hanya sebagai pemutus serangan, namun juga ia bisa menjadi sumber gol. Puncak penampilan apik Roy Keane adalah ketika Premier League pertama kali bergulir. Meski Nottingham Forest terdegradasi, namanya justru terpilih dalam Team of the Year Premier League pada akhir musim. Inilah yang membuat Roy Keane kemudian menjadi incaran banyak klub. Peran arogannya di lini tengah disukai karena ia bisa membuat lawan bergidik. Teror itu yang membuatnya dengan mudah menjaga kestabilan lini tengah timnya dengan determinasi dan agresivitas yang ia punya. Arsenal sudah lama memantaunya, tapi Blackburn Rovers justru yang terdepan untuk mendapatkannya. Bahkan kesepakatan dengan Kenny Dalglish, manajer Blackburn Rovers saat itu sudah terjalin bahkan ketika kompetisi 1992 atau 1993 masih bergulir. Roy Keane saat itu meminta upah tinggi kepada Forest, sesuatu yang membuat Brian Clough, manajer Forest, menyebut Roy Keane sebagai anak rakus. Di Manchester, Sir Alex Ferguson gusar. Meski menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya setelah 26 tahun, ia merasa kalau timnya masih butuh penguatan di lini tengah. Brian Robson sudah masuk usia senja. Ia butuh satu pemain lagi untuk bisa menjadi tandem Paul Ince. Ia pun tertarik dengan Roy Keane. Sayangnya saat itu pemain tampak sudah lebih dekat ke Blackburn Rovers. Namun bukan Sir Alex namanya kalau dia akan menyerah. Waktu sesingkat apapun akan dia coba demi memperbaiki timnya. Hal ini didukung juga dengan kesalahan yang dilakukan Blackburn Rovers. Dokumen mereka tidak lengkap untuk menyelesaikan transfer sehingga Jumat sore. Kantor tim saat itu juga libur sepanjang akhir pekan. Mengingat kesepakatan verbal sudah didapat, Blackburn pede dengan sepakat kalau transfer bisa selesai pada hari Senin. Jeda singkat ini yang kemudian dipakai Ferguson untuk mengubah pendirian Roy Keane. Ia langsung menelepon Roy Keane dan bertanya apakah dia ingin bergabung dengan MU. Ferguson bahkan sudah membuat dokumen untuknya dan langsung mengadakan pertemuan akhir pekan ini. Yang menarik, United hanya mendapatkan Roy Keane dengan harga yang sedikit lebih murah. United menggayatnya dengan harga 3,75 juta pound sterling, lebih murah 250.000 pound sterling, harga yang kemudian memecahkan rekor transfer Inggris. Sebuah keputusan yang tepat jika kita melihat sederet prestasi serta dedikasi yang sudah ia berikan untuk Setan Merah.
Manchester United lagi ditawar antara investor Qatar dan Inggris. Bagi Gary Neville reality saja, MU butuh uang untuk terus berkembang. Dilansir Sky Sport, mantan pemain MU Gary Neville memberikan pandangannya. Gary Neville cuma mau realistis. Pemilik baru setan merah nanti harus kuat modal duitnya. Melihat contoh dari Manchester City dan Newcastle United yang investornya dari Timur Tengah, maka tidak menutup kemungkinan kalau Qatar juga bisa berinvestasi di sini. Ujarnya, fans MU pasti kini cuma mau klub bisa bebas hutang, punya modal belanja besar, dan terus berkembang, tegasnya. Gary Neville coba melihat sudut pandang andai Manchester United dibeli oleh investor Qatar. Menurutnya aturan finansial memang bisa menjadi batu sandungan. Namun apa daya, aturan finansial masih dinilai masih abu-abu. Dan tidak bisa dipungkiri kalau klub butuh pendanaan modal besar agar bisa bersaing. Marcus Rashford tidak dipungkiri saat ini tengah berada dalam performa terbaiknya dalam seragam Manchester United. Kontraknya yang akan habis pada Juni 2024 mendatang dan belum juga adanya kabar apik mengenai negosiasi soal deal baru semakin membuat rumor tersebut kian wajib untuk diwaspadai. Andai memang akan pergi, maka Manchester United perlu mencari pengganti Marcus Rashford dengan segera mendatangkan investor baru dengan dana melimpah. Manchester United bisa saja mendatangkan siapapun tidak peduli seberapa mahal. Berikut 5 opsinya. Nama pertama, Ansu Fati. Diberikan nomor punggung 10 oleh Barcelona, Ansu Fati jelas dibebankan tanggung jawab besar oleh klubnya tersebut mengingat tuan angka tersebut sebelumnya adalah Lionel Messi. Semenjak itu pun, ia sudah selalu masuk dalam skuad senior Barcelona, namun sayangnya alumni La Masia berusia 20 tahun tersebut tidak terlalu beruntung karena hal cedera. Maka dari itu, Barcelona sepertinya akan mempertimbangkan untuk menjual apabila ada tawaran yang pas. Manchester United atau klub lain yang meminati bisa menebus Fati dengan estimasi biaya 80 juta euro. Nama kedua, Vinicius Junior. Sama-sama beroperasi di sisi kiri namun tidak canggung kala diberikan peran yang lebih sentral. Vinicius Junior punya banyak kemiripan dengan Marcus Rashford. Manchester United punya kans untuk membeli Vinicius pada bursa transfer musim panas mendatang mengingat negosiasi kontrak barunya dengan Real Madrid belum menghasilkan perkembangan terbaru. Perbincangan antara penggawa timnas Brazil itu dengan raksasa Spanyol sudah berjalan kurang lebih setahun terakhir. Namun deadline habis masa baktinya di Santiago Bernabeu belum beranjak mundur dari 30 Juni 2024. Dengan potensinya untuk menjadi predator yang lebih baik lagi, kami memprediksi bandrol Vinicius dapat menembus 100 juta euro. Bukan angka yang kecil, namun andai United sukses diakuisisi oleh pemilik baru, terutama dari Qatar, hal itu bukan lagi masalah. Nama ketiga, Florian Wirtz. Sebelum cedera ligamen lutut parahnya di musim 2021-2022, sensasi Florian Wirtz berhasil mempesona banyak klub Eropa yang salah satunya adalah Manchester United. Florian Wirtz dapat bermain di belakang striker maupun sayap kiri dan kanan. Itu dikarenakan ia sudah punya IQ sepak bola di atas rata-rata yang membantunya cepat beradaptasi di banyak posisi. Alhasil sang remaja kini punya 4 caps untuk timnas Jerman. Hanya saja bila sanggup kembali ke performa terbaik, maka MU akan semakin kesulitan untuk membelinya karena saat ini saja sang wonderkid sudah dibanderol lebih 70 juta euro dengan kontrak sampai 2027. Nama keempat, Kylian Mbappe. Kylian Mbappe di usia 24 tahun sudah masuk dalam jajaran pemain terbaik dunia dan tidak terbatas di posisinya saja. Jika ada bintang regenerasi baru yang paling dekat dengan Ballon d'Or pasca era Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi berakhir, maka dia orangnya. Sudah lebih dari 300 laga senior level klub yang ia mainkan sejak debut, dan hasilnya lebih dari 200 gol dan 100 assist dibekukan. Wajar apabila Paris Saint-Germain tidak mau kehilangannya. Namun Kylian Mbappe sudah teruji tidak setia pada Paris Saint-Germain. Meski akhirnya memperpanjang kontrak, namun mantan pemain AS Monaco itu sempat memaksakan angkat koper menuju Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2023 lalu. Manchester United bisa memanfaatkan celah ini untuk mendatangkan sang superstar ke Old Trafford, namun hanya jika mau menuliskan cek di atas 200 juta euro. Nama kelima, Joao Felix.
Benar, jika saat ini Joao Felix adalah pemain pinjaman Chelsea yang nantinya akan pulang ke Atletico Madrid pada akhir musim panas nanti dan punya kans besar menatap permainan di The Blues. Namun bukan berarti MU tidak punya peluang mendapatkannya. Jika memang Manchester United ingin menggayatnya sebagai suksesor Marcus Rashford, butuh dana besar untuk mengeksekusi deal tersebut. Walau jual rugi, namun Atletico masih memasang label 80 juta euro untuk playmaker 23 tahun asal Portugal itu.